Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai mengakses dan mendiagnosa. Oke, untuk itu sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan share materi pada hari ini. Baik, sudah tampak ya sekarang. Mengakses dan mendiagnosis. Oleh saya, Novia Solihah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mengassessment serta penegakan diagnosa. Bagaimana sih tahapannya? Apa sih itu assessment sama diagnosa? Nah, hari ini kita akan belajar sebelum teman-teman nanti turun lapangan untuk latihan menegakkan diagnosa kasus. Gitu ya. Assessment. Assessment itu merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh para praktisi psikologi maupun ilmuwan psikologi. Jadi ilmuwan psikologi itu boleh melakukan assessment di bawah supervisi, biasanya di bawah supervisi dosennya atau psikolog sebelum melakukan penegakan diagnosa. Seperti itu ya. Nah, aktivitas assessment ini dilakukan untuk mendapatkan informasi guna untuk mengumpulkan data supaya lebih dalam lagi dalam memahami individu sebagai landasan yang tepat untuk membuat penanganan yang tepat kepada individu tersebut. Jadi, assessment ini dilakukan sebelum sebelum melakukan diagnosa. Jadi, assessment dulu, baru penegakan diagnosa. Karena assessment ini adalah bagaimana seorang psikolog ataupun praktisi psikologi ataupun ilmuwan psikologi menggali informasi, mengumpulkan data dari subjek. Nah, seperti itu ya. Informasi. Adapun assessment itu digunakan untuk menegakkan diagnosa, untuk melakukan evaluasi atas intervensi, follow up hasil maupun penelitian. Jadi ketika kita melakukan riset atau penelitian, biasanya kita juga akan melakukan assessment kepada subjek seperti itu. Jadi ada namanya one single research itu dengan subjek tunggal, penelitian subjek tunggal. Itu biasanya kita juga akan melakukan assessment dulu pada subjek itu, gitu. Subjek yang mengalami mungkin gangguan, hambatan, atau disabilitas tertentu kayak gitu. Itu biasanya untuk menegakkan diagnosanya apa supaya tidak saling tumpang tindih, itu kita akan melakukan yang namanya assessment. Seperti itu ya. Sampai di sini pengertian assessment bisa dipahami ya. Jadi kegiatan mengumpulkan informasi, penggalian data untuk penegakan diagnosa, serta untuk perancangan intervensi yang tepat kepada subjek tersebut. Kemudian biasanya assessment itu bisa berupa tes-tes psikologi. Ada namanya tes inteligensi, inventory, bakat minat, gitu. Tergantung kebutuhan subjek. Kemudian kita biasanya akan melakukan wawancara kepada subjek maupun wawancara kepada significant others. Significant others itu adalah orang-orang yang mengenal ataupun mengetahui subjek tapi bukan subjek. Jadi misalkan ibunya, kakaknya, neneknya yang mengetahui mengenai subjek, temannya, sahabatnya, seperti itu. Itu bisa kita lakukan wawancara, gurunya, seperti itu ya. Kemudian biasanya kita juga melakukan yang namanya observasi, macam-macam observasi, teknik-tekniknya kan kalian sudah belajar, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya tes informal. Jadi namanya tes informal ini, kalau tes-tes psikologi itu kan tes formal ya, tes baku, sudah ada uji validitas reliabilitas. Kalau tes informal ini contohnya adalah jikalau subjek dirasa mengalami kesulitan dalam membaca. Nah, kita akan merancang yang namanya tes informal untuk mengetahui pada tingkat mana sih kemampuan membaca dari subjek ini. Kita bikin sendiri, bisa berupa tes bacaan atau bisa berupa checklist kayak gitu. Nanti kita akan checklist kemampuannya sampai di mana sih. Atau dia dirasa mengalami kesulitan berhitung. Nah, kesulitan berhitung, tahapan berhitung yang dia bisa lakukan itu sampai tahap mana sih? Kita bikin soal-soalnya. Itu namanya tes informal gitu ya. Kemudian kita bisa tahu dari dokumen pribadi subjek gitu. Dokumen pribadi ini bisa dari nilai, bisa dari rapot, bisa dari dokumen pribadinya ya yang mengenai subjek.
Kemudian ada yang namanya live record. Biasanya subjek ini membuat live record mengenai dirinya ataupun orang lain yang membuat live record mengenai subjek, itu juga bisa. Jadi bikin biografi atau autobiografi, ini live record. Kalau dokumen pribadi itu dokumen-dokumen yang bisa membuat kita lebih mengetahui subjek ini. Jadi biasanya kalau kesulitan belajar itu kita akan meminta bukti. Kalau misalkan dia dengan disabilitas tertentu, biasanya ada surat dari psikolog, atau kalau enggak nilai raport, kemudian dokumen-dokumen dari tulisannya, kemampuan dia menulis sampai mana, kayak gitu tuh biasanya kita akan pinjam untuk melakukan assessment. Nah, jadi di assessment itu kita akan melakukan yang namanya collecting assessment data. Dari semua yang sudah dilakukan, jadi dari observasi, tes psikologi, kemudian kita sudah melakukan wawancara pada dirinya maupun significant others, kemudian kita juga sudah melakukan tes informal, dokumen pribadi, live record. Ini nanti semuanya akan kita collecting. Jadi kita kumpulkan semua hasil assessment-nya untuk penegakan diagnosa. Kira-kira diagnosanya ini apa sih? Kayak gitu. Kemudian kita akan lanjut membuat psikogram dan kita akan lanjut untuk membuat rancangan intervensi. Nah, ini teman-teman runtutannya harus dipahami bahwa kita ini akan melakukan collecting assessment data terlebih dahulu dari banyak cara kayak gitu ya. Apakah setiap subjek harus dilakukan semua ini? Tidak. Tidak harus gitu ya. Seperti misalkan ada subjek dengan retardasi mental atau autism, namun usianya masih usia dini kayak gitu. Maka kita tidak perlu untuk mewawancarai subjek, kita hanya perlu melakukan observasi dan yang diwawancarai adalah significant others. Kemudian bisa kita lakukan tes psikologi, ataupun kita tidak memberikan tes informal pun bisa jadi juga kita tidak memberikan seperti itu. Jadi bisa saja kita dengan full observasi dengan checklist, kemudian kita wawancara dengan significant other, kita berikan tes psikologi untuk mengetahui intelijensinya, sudah bisa kita tegakkan diagnosa seperti itu ya. Jadi assessment ini akan kita tentukan sesuai dengan subjeknya juga. Apakah memungkinkan dilakukan tes informal? Apakah memungkinkan jika subjek diwawancarai? Ataukah kita harus melakukan semuanya? Ataukah hanya sebagian saja? Nah, ini tergantung. Jadi nanti ketika teman-teman turun lapangan harus ada rasionalisasi kenapa kalian memilih metode assessment itu sebelum penegakan diagnosa. Harus ada rasionalisasinya ya. Harus ada alasan kenapa kalian melakukan assessment tersebut. Seperti itu ya. Kemudian setelah collecting assessment data, teman-teman akan melakukan penegakan diagnosa. Jadi biasanya dengan kata-kata begini. Diduga subjek berdasarkan hasil assessment, diduga subjek mengalami kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar menulis, juga subjek mengalami autism, ADHD, ataukah retardasi mental, ataukah mengalami masalah motivasi, masalah belajar, yang seperti itu ya. Masalah kesulitan belajar berkaitan dengan kayak gitu, kesulitan menulis, membaca, atau kesulitan angka, memahami angka yang seperti itu. Kemudian kita akan buat psikogram dan kita akan buat rancangan intervensinya. Oke teman-teman, materi mengenai assessment dan diagnosa sudah selesai. Kita akan lanjutkan materi mengenai psikogram dan rancangan intervensi. Terima kasih ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.